Voltaire pernah menulis, yang terbaik adalah musuh yang baik. Selamat datang di channel Bahas Buku yang akan membahas buku apa saja. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya di channel Bahas Buku. Dan di video kali ini kita sudah masuk pada episode ke-12 dan kita masih membahas buku Atomic Habits karya dari James Clear di bagian ke-11. Nah, kalau pada video sebelumnya kita sudah membahas bagian ketiga ya dari buku ini, yaitu adalah kaidah kedua menjadikannya menarik. Maka pada video kali ini kita akan masuk atau membahas bagian keempat yang berjudul kaidah ketiga menjadikannya mudah. Nah, di bagian keempat ini ada 4 subbagian ya teman-teman ya. Dan untuk subbagian pertama ini yang berjudul berjalanlah perlahan tetapi pantang mundur. Namun seperti biasa, sebelum saya melanjutkan membahas di subbagian berikutnya, saya akan mengulangi lagi ya ringkasan dari subbagian sebelumnya, yaitu subbagian ketiga dari bagian ketiga buku ini. Yang pertama adalah kebalikan hukum kedua, perubahan perilaku adalah menjadikannya tidak menarik. Kemudian yang kedua, setiap perilaku memiliki gairah tingkat permukaan dan motif dasar yang lebih dalam. Lalu, kebiasaan Anda sama seperti solusi dunia modern untuk hasrat-hasrat purba. Dan yang keempat, penyebab-penyebab kebiasaan Anda sesungguhnya adalah prediksi yang mendahului kebiasaan itu, prediksi mengantar ke perasaan. Lalu berfokuslah pada manfaat dari menghindari kebiasaan buruk untuk menjadikannya terkesan tidak menarik, dan kebiasaan menjadi menarik ketika kita mengaitkannya dengan perasaan positif dan tidak menarik ketika kita mengaitkannya dengan perasaan negatif. Ciptakan ritual motivasi dengan melakukan sesuatu yang Anda nikmati sebelum kebiasaan yang sulit. Nah, jadi tadi adalah ringkasan dari subbagian ketiga di bagian sebelumnya, yaitu bagian ketiga. Dan sekarang kita akan masuk pada bagian keempat, pada subbagian pertama yang berjudul berjalanlah perlahan tetapi pantang mundur. Seperti biasa, jadi di sini ada kisah ya untuk mengawali pembahasan atau di subbagian pertama dari bagian keempat ini. Pada hari pertama kuliah, Jerry Ullman, guru besar University of Florida, membagi mahasiswa jurusan fotografinya menjadi 2 kelompok. Setiap orang di bagian kiri ruang kuliah katanya akan menjadi kelompok kuantitas. Mereka dinilai hanya berdasarkan jumlah karya yang mereka hasilkan. Pada hari terakhir kuliah, ia akan menghitung jumlah foto yang dikirimkan oleh tiap mahasiswa. 100 foto akan mendapat nilai A, 90 foto bernilai B, 80 foto bernilai C, dan sebagainya. Sementara itu, setiap orang di bagian kanan ruangan akan disebut kelompok kualitas. Mereka dinilai hanya berdasarkan kehebatan karya mereka. Mereka hanya perlu membuat 1 karya foto selama semester itu. Tapi untuk mendapatkan nilai A, foto itu harus mendekati sempurna. Pada akhir semester, di luar dugaannya, semua foto terbaik dihasilkan oleh kelompok kuantitas. Selama semester itu, mahasiswa-mahasiswa kelompok itu sibuk membuat foto, bereksperimen dengan komposisi dan pencahayaan, menguji berbagai metode di ruang gelap, dan belajar dari kesalahan-kesalahan mereka. Dalam proses membuat ratusan foto, mereka mengasah keterampilan, sedangkan kelompok kualitas hanya melamun tentang kesempurnaan. Pada akhirnya, hanya sedikit yang mereka tunjukkan sebagai bukti usaha mereka. Mereka tidak menggali teori-teori yang diajarkan dan hanya menghasilkan foto biasa-biasa. Kita mudah terlena ketika mencoba menyusun rencana yang optimal untuk perubahan, cara paling cepat untuk menurunkan berat badan, program terbaik untuk membangun otot, gagasan sempurna untuk usaha sampingan. Kita terlalu berfokus memikirkan pendekatan terbaik sehingga tidak pernah sampai beraksi. Voltaire pernah menulis, yang terbaik adalah
musuh yang baik. Nah, jadi teman-teman dari cerita tadi ya, kita dapat menyimpulkan sedikit bahwa ketika kita berfokus pada suatu tujuan dan kita tidak dapat mengembangkan kreativitas kita, maka ketika kita tidak bisa mencapai tujuan yang kita fokuskan di awal tadi, maka itu akan menjadi sebuah pukulan ya buat kita, dan kita tidak dapat mengembangkan inovasi ataupun kreativitas yang mungkin dengan inovasi yang lain atau kita dapat membuat kreativitas yang lain, justru itu yang akan bisa membangun sebuah sesuatu yang lebih baik atau mungkin yang dapat membangun sebuah kebiasaan yang lebih baik, teman-teman. Nah, itu sedikit ya yang dapat saya simpulkan dari cerita tadi. Nah, selanjutnya disebutkan juga saya menyebut ini beda antara in motion dan melakukan action. Kedua gagasan itu terkesan serupa, padahal tidak sama. Ketika Anda in motion, Anda membuat rencana, membuat strategi, dan belajar. Semua itu baik, tapi tidak membuahkan hasil. Sebaliknya, action adalah tipe perilaku yang memberikan hasil. Kalau saya menulis 20 gagasan untuk artikel-artikel yang ingin saya tulis, itu in motion. Kalau saya sungguh duduk dan menulis artikel, itu sama dengan action. Kalau saya mencari rencana diet yang lebih baik dan membaca sejumlah buku tentang topik itu in motion. Kalau saya sungguh makan makanan yang sehat, itu adalah action. Nah, jadi yang membedakan antara in motion dengan action adalah in motion itu adalah sebuah gagasan, sebuah rencana, sebuah ide yang kita susun dalam otak kita, ya, kemudian kita tulis dalam sebuah catatan. Sedangkan action itu adalah tindakan dari apa yang sudah kita gagas sebelumnya atau dari ide-ide yang kita sudah susun sebelumnya. Jadi in motion adalah sebuah rencana, action adalah sebuah aksi dari rencana yang sudah kita susun sebelumnya. Nah, kadang in motion ada gunanya, tapi perilaku itu tidak akan pernah membuahkan hasil dengan sendirinya. Tak peduli berapa kali Anda berdiskusi dengan pelatih, kegiatan itu tidak akan pernah membentuk tubuh Anda. Hanya aksi berolahraga yang akan membuat Anda memperoleh hasil yang diinginkan. Nah, tentu ya, kalau kita hanya selesai pada ide, pada gagasan, pada rencana yang kita buat tanpa ada aksi ya untuk membuahkan sebuah rencana yang sudah kita susun sebelumnya, maka semua itu akan sia-sia, teman-teman. Ya seperti tadi diceritakan, nah, kita sudah bagus membuat rencana, ya kita memiliki ide, gagasan yang baik tentang bagaimana cara membentuk tubuh yang bagus dengan olahraga. Nah, kita buat rencananya, hari ini kita akan melakukan ini, besok kita akan melakukan itu. Tetapi kalau itu tidak kita lanjutkan dengan aksi, maka ya rencana itu hanya habis dalam catatan atau dalam pikiran kita. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dengan rencana ide yang kita buat itu tidak akan pernah tercapai, teman-teman. Bila in motion tidak mengantar kita ke hasil, mengapa kita melakukannya? Kadang kita melakukannya karena kita sungguh perlu membuat rencana atau belajar lebih banyak. Namun lebih sering daripada tidak, kita melakukannya karena in motion memungkinkan kita merasa seolah-olah kita mendapatkan kemajuan tanpa menempuh resiko gagal. Kebanyakan dari kita adalah ahli dalam menghindari kritik. Tidak enak rasanya kalau sampai gagal atau ditegur di depan umum. Jadi kita cenderung menghindari situasi-situasi yang memungkinkan hal itu terjadi. Dan itu alasan terbesar Anda lebih banyak in motion daripada in action. Anda ingin menunda kegagalan. Nah, itu yang kadang terjadi ya teman-teman ya. Ketika kita sudah membuat rencana, membuat suatu gagasan, ide yang itu adalah rencana atau ide yang sangat baik ya, sangat bagus, tujuannya juga jelas, tapi kita berpikir bagaimana kalau nanti saya gagal. Nah, pikiran seperti itulah yang membuat kita tidak dapat melangkah untuk melakukan sebuah aksi. Akhirnya ya itu hanya berhenti sampai di situ. Nah, ada sebuah ungkapan menyatakan lebih baik kita memulai walaupun akhirnya itu gagal, tapi kita akan mendapatkan dua kemungkinan, ya gagal atau kita berhasil. Tetapi kalau kita hanya merencanakan sesuatu, tapi kita tidak memulai itu, maka ya hasilnya cuma satu, yaitu adalah gagal, karena kita tidak mencobanya.
Lebih baik kita mencoba daripada tidak sama sekali. Nah, lalu di sini ada pertanyaan, berapa lama sesungguhnya yang diperlukan untuk membentuk kebiasaan baru? Nah, dijelaskan, membentuk kebiasaan adalah proses ketika suatu perilaku lambat lain menjadi lebih otomatis melalui perulangan. Makin sering Anda mengulang suatu kegiatan, makin banyak struktur otak Anda berubah menjadi lebih efisien dalam kegiatan itu. Ilmuwan saraf menyebutnya potensiasi jangka panjang, yang merujuk ke penguatan koneksi di antara neuron dalam otak berdasarkan pola kegiatan terbaru. Dengan tiap perulangan, pengiriman sinyal antar sel membaik dan koneksi-koneksi saraf makin erat. Fenomena yang pertama kali diuraikan oleh ahli neuropsikologi Donald Hebb pada 1949 ini umum dikenal sebagai hukum Hebb. Neuron-neuron yang teraktifkan bersama-sama menjadi saling terhubung. Ya. Jadi mengulang kebiasaan mengantar ke perubahan-perubahan fisik yang jelas dalam otak. Jadi kalau pertanyaannya adalah berapa lama sesungguhnya yang diperlukan untuk membentuk kebiasaan baru, adalah itu tergantung dari pola yang kita bangun di awal. Kalau kita menyusun sebuah pola untuk membangun sebuah kebiasaan baru dengan rutinitas yang kita lakukan dari hal-hal yang kecil dan itu kita lakukan secara konsisten, maka kebiasaan baru itu akan terbentuk dengan cepat. Tetapi kalau kita sudah membuat sebuah pola untuk dengan tujuan membangun sebuah kebiasaan baru dan hal-hal yang sudah kita susun sebelumnya tidak kita lakukan secara konsisten, maka itu pun akan dalam jangka waktu yang lama kebiasaan baru itu akan terbentuk. Nah, jadi intinya adalah dari konsistensi yang kita buat untuk mencapai atau untuk membangun sebuah kebiasaan baru tersebut. Dan juga adalah perulangan ya. Jadi kita melakukan sesuatu hal itu kita lakukan secara ulang-ulang, maka itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Kalau kita tidak melakukan itu secara diulang ya, secara mengulangnya, maka ya akan terjadi suatu hal yang kita bisa melupakan rutinitas yang kita lakukan sebelumnya. Salah satu contoh adalah ketika kita ingin memahami sebuah buku yang kita baca. Nah, mungkin ketika kita membacanya sekali, itu kita tidak langsung bisa memahaminya. Maka kita perlu mengulang-ulang buku yang kita baca itu. Ya, mungkin dalam satu halaman kita perlu mengulangnya sampai 2-3 kali, sehingga kita bisa memahami buku yang kita baca. Dan dengan begitu kita pun akan terbiasa melakukan hal seperti itu, mengulang-ulang apa yang kita baca, dan tujuannya adalah kita dapat memahami apa yang kita baca tersebut. Nah, sebuah kebiasaan mengikuti lintasan serupa dari latihan yang serius sampai menjadi perilaku yang otomatis. Proses yang dikenal sebagai otomatisasi. Otomatisasi adalah kemampuan melakukan perilaku tanpa memikirkan tiap langkahnya, yang terjadi ketika pikiran bawah sadar mengambil alih. Tampilannya mungkin sebagai berikut. Nah, teman-teman nanti di sini ada gambar ya, nanti akan ditampilkan di layar ini. Yang dinamakan gambar ini adalah garis kebiasaan atau perulangan. Nah, keterangan dari gambar ini adalah pada awalnya titik A, kebiasaan memerlukan upaya cukup besar dan konsentrasi untuk menjalankannya. Setiap sejumlah perulangan atau titik B, pelaksanaannya menjadi lebih mudah, tapi masih memerlukan sedikit perhatian secara sadar. Dengan latihan yang cukup atau titik C, kebiasaan menjadi lebih otomatis daripada secara sadar. Di atas batas ini, garis kebiasaan perilaku dapat dikerjakan hampir tanpa berpikir kebiasaan baru telah terbentuk. Nah, kemudian juga di sini ada gambar lagi ya, berjalan 10 menit per hari. Ini adalah suatu contoh yang diberikan oleh penulis. Nah, jadi keterangan dari gambar ini adalah grafik ini menunjukkan seseorang yang membangun kebiasaan berjalan 10 menit sehabis sarapan tiap hari. Perhatikan bahwa ketika perulangan bertambah, begitu pula keotomatisan sampai perilaku itu menjadi mudah dan otomatis. Nah, kemudian salah satu pertanyaan yang paling umum saya dengar adalah berapa lama orang membangun kebiasaan baru? Padahal yang seharusnya ditanyakan adalah berapa kali kegiatan harus diulang untuk menjadikannya kebiasaan baru, yaitu
berapa banyak perulangan yang diperlukan untuk menjadikannya kebiasaan yang otomatis. Nah, memang tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau kita sering mengulang-ulang rutinitas ataupun kegiatan itu, maka secara otomatis itu akan menjadi kebiasaan dan kita akan mencapai apa yang kita tentukan atau apa yang menjadi tujuan. Nah, dari semua penjelasan-penjelasan tadi, ya sekarang kita sudah sampai pada ringkasan subbagian tadi ya. Yang pertama adalah hukum ketiga, perubahan perilaku adalah menjadikannya mudah. Yang kedua, bentuk pembelajaran paling efektif adalah berlatih, bukan membuat rencana. Yang ketiga, berfokus pada action, bukan in motion. Keempat, pembentukan kebiasaan adalah proses ketika perilaku mengalami kemajuan menjadi lebih otomatis melalui perulangan. Dan yang kelima, jumlah waktu Anda melatih sebuah kebiasaan tidak sepenting jumlah perulangan dalam melakukannya. Nah, teman-teman, dari apa yang sudah saya bacakan tadi ya, teman-teman mungkin dapat memahaminya ya, karena saya juga sudah sedikit memahami dan menyimpulkan tadi dari beberapa hal yang sudah tertulis di buku ini dan sudah saya bacakan. Nah, mudah-mudahan kita semua dapat mengambil manfaat dari apa yang sudah saya bacakan tadi. Nah, teman-teman, untuk subbagian berikutnya yang berjudul Hukum Upaya Sekecil-Kecilnya, kita akan bahas pada video berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah melihat atau menyaksikan video ini dari awal hingga sekarang sampai dengan selesai. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan buat teman-teman yang mungkin penasaran dengan buku Atomic Habits ini, nanti link pembeliannya akan saya cantumkan di deskripsi video. Nah, sehingga teman-teman kalau mengklik link itu, teman-teman akan langsung terhubung dengan marketplace untuk membeli buku Atomic Habits karya dari James Clear ini. Baik semuanya, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta nyalakan tanda lonceng agar kamu mendapatkan notifikasi untuk video selanjutnya.